Baik, bismillah. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Dek, saya Dr. Anna, dokter yang menjaga di rumah sakit ini yang akan melakukan pemeriksaan pada adik ya. Jadi, atas nama siapa, Dek? Fadilah, Fadila umurnya berapa tahun? 13 tahun. Sekarang pelajar SMP. SMP ya. Baik, adik Fadila tinggal di mana? Goa. Di Goa ya. Baik, adik Fadila, jadi saat ini kita akan melakukan pemeriksaan pada mata adik Fadila. Pertama-tama saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu atau menanyakan beberapa hal-hal penting terkait dengan matanya adik Fadila ya. Mungkin nanti adik Fadila akan merasa terganggu, kurang nyaman karena saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mungkin akan ada yang mengganggu privasi adik Fadila. Tapi adik Fadila tidak usah khawatir karena kita akan menjaga kerahasiaannya. Apakah adik Fadila bersedia? Iya. Ya, kemudian selanjutnya adik Fadila, karena adik Fadila bersedia, untuk selanjutnya itu ada pemeriksaan visus juga dan refraksi subjektif. Jadi di sini kita akan menilai apakah visusnya, apakah pandangannya adik Fadila itu kabur dengan kualitas yang seperti apa ya. Jadi visus itu yang normal adik Fadila ada 6/6 meter. Jadi maksudnya nanti dengan jarak 6 meter adik Fadila bisa membacanya, membaca huruf-huruf yang saya terangkan, yang saya paparkan atau yang saya tampilkan di depannya adik Fadila sejauh 6 meter itu. Jika tidak, mungkin nanti jika visusnya kurang, akan ada visus tertentu juga untuk menilai pandangan visusnya adik Fadila ya. Kemudian untuk yang refraksi, jika memang ternyata nanti adik Fadila mengalami kabur pada mata, kita akan memberikan pemasangan dari lensa, baik itu lensa positif ataupun negatif yang sesuai dengan matanya adik Fadila yang membuat pandangan adik Fadila lebih jelas. Jika memang nanti ada kelainan visus ya, atau visusnya tidak normal. Selanjutnya nanti yang terakhir kita juga bisa mencoba melakukan pemeriksaan dari segmen posterior bola matanya adik Fadila dengan alatnya tertentu ya. Jadi maksudnya ini adalah struktur-struktur mata yang terdapat pada bagian belakang yang tidak bisa kita lihat secara langsung ya. Untuk mengetahui mungkin ada peningkatan dari tekanan bola matanya adik Fadila, sehingga itu juga bisa mengganggu, biasanya membuat penglihatan kabur ya. Baik adik Fadila, jadi apakah adik Fadila bersedia? Karena nanti akan terasa kurang nyaman atau mengganggu adik Fadila, tapi saya akan melakukannya dengan hati-hati. Apakah adik Fadila bersedia? Iya. Baik, adik Fadila bersedia ya. Jadi yang pertama saya tanyakan dulu ya, anamnesis dulu ya. Baik, adik Fadila ada keluhan apa datang ke sini? Ini kabur. Kabur? Oh, penglihatannya kabur ya. Ini kaburnya mata kanan saja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Iya. Baik, dua-duanya penglihatannya kabur ya. Kaburnya ini jika adik Fadila bisa gambarkan seperti apa? Kabur keseluruhan. Oh, keseluruhan ya. Jika misalnya saya minta lihat ke sini, jelaskan secara jauh keseluruhan kabur ya. Iya. Bukan cuma kabur di pinggir-pinggir penglihatan secara keseluruhan. Iya. Ya, baik. Keseluruhan. Ini kaburnya adik Fadila rasakan sejak kapan? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya. Mulai kabur di situ ya. Itu adik Fadila rasa kira-kira sejak ada yang adik Fadila lakukan sampai matanya kabur, apakah ada cedera, trauma? Tidak. Tidak ada ya. Baik, apakah adik Fadila mungkin sering membaca tidur atau sering berada di depan alat elektronik? Iya, laptop. Oh, sering di depan laptop. Kenapa ya adik Fadila? Kuliah online. Sekolah online ya. Baik, karena adik Fadila sekolah online, sering di depan laptop begitu ya. Mungkin adik Fadila juga biasa membaca tidur atau tidak? Tidak ya, cuma di depan laptop sering ya. Baik, belajar online-nya itu memang sejak 3 bulan yang lalu juga? Tidak. 6 bulan yang lalu. Oh, sejak 6 bulan yang lalu, tapi pandangannya kaburnya itu baru 3 bulan yang lalu ya? Iya. Baik, apakah keluhan dari kaburnya ini di matanya adik Fadila ada keluhan lain seperti matanya berair mungkin? Tidak. Tidak ya? Apakah nyeri? Tidak. Tidak ya?
Kemudian apakah pada saat bangun pagi biasanya adik Fadila tiba-tiba ada kotoran mata yang menumpuk pada matanya adik Fadila? Tidak. Tidak ya. Kemudian adik Fadila apakah ada gerakan-gerakan refleks begitu pada matanya adik Fadila yang tidak disadari? Tidak. Tidak ada juga ya. Ya. Kemudian merah, apakah ada sedikit mata merah? Sedikit. Oh, cuma mata merah sedikit ya. Iya. Mungkin karena biasa begadang juga ya. Biasa begadang? Iya. Oh iya. Mungkin karena lelah saja ya matanya ya. Baik, kemudian adik Fadila apakah sebelumnya pernah mengalami hal yang sama berupa pandangan kabur? Tidak. Tidak. Ada riwayat penggunaan kacamata? Tidak. Tidak. Kemudian apakah ada riwayat operasi mata? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian selanjutnya apakah adik Fadila ada penyakit seperti diabetes mellitus atau hipertensi? Tidak. Tidak ada ya. Keluarganya apakah ada adik Fadila ini ada yang merasakan hal yang sama yaitu pandangan kabur? Ada ayah. Oh, ayahnya ya. Kaburnya itu bagaimana? Apakah ayahnya adik Fadila menggunakan kacamata? Iya. Oh iya, kacamata Plus. oh plus ya. Baik adik Fadila, jadi di sini karena saya melihat adik Fadila dari hasil anamnesisnya yaitu adik Fadila itu 13 tahun pelajar SMP, ada gangguan kabur sejak sering kuliah online di depan laptop ya, dan tidak ada keluhan-keluhan lain yang menyertai. Baik, kemudian adik Fadila di sini kita akan melakukan pemeriksaan visus dan pemeriksaan refraksi subjektif. Karena adik Fadila ada kabur, jadi kita ingin mengetahui bagaimana visusnya adik Fadila, dan jika memang diperlukan kita akan melakukan pemeriksaan refraksi subjektif untuk mengetahui lensa yang tepat pada mata adik Fadila, supaya jika nanti visusnya tidak normal kita bisa membuat normal yaitu 6/6 meter gitu ya. Baik adik Fadila, mungkin adik Fadila bisa duduk lurus. Ya. Jadi adik Fadila, di sini pada pemeriksaan visus kita akan menggunakan octotip Snellen atau Snellen chart yang saya tempelkan 6 meter di sana, ya. Jadi adik Fadila saya minta untuk membacakan huruf-huruf yang tertera. Begitu, adik Fadila tidak usah memaksakan. Jika memang sudah tidak bisa dibaca, adik Fadila bisa katakan saja kabur, sudah tidak bisa ya. Kemudian adik Fadila pertama, apakah adik Fadila ada buta huruf? Tidak. Tidak ada ya. Baik adik Fadila. Adik Fadila baik. Jadi pemeriksaannya pada mata kanan terlebih dahulu adik Fadila. Mata kirinya bisa ditutup. Baik, jika saya sudah mulai katakan mulai, adik Fadila silakan baca saja ya. Baik, mata kirinya ditutup. Ya, mulai saya, adik Fadila. P, F, V, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, P, D, F, C, Z, P. Kabur. Oh, sudah tidak bisa ya? Iya. Betul-betul sudah tidak bisa ya? Dilihat baris bawahnya kabur ya? Iya. Ya, baik. Kemudian mata yang satu adik Fadila bisa ditutup mata kiri kanannya. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, D, E, D, F, C, Z, P. Nah, kabur. Oh, sudah tidak bisa dilihat bawahnya ya? Baik adik Fadila, jadi untuk sementara kita bisa melihat adik Fadila visusnya itu 20/30. Jadi sebenarnya kan visus yang normal tadi 20/20 kan adik Fadila. Nah, adik Fadila tidak sampai di visus normal. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan refraksi subjektif untuk mengetahui lensa yang tepat supaya adik Fadila visusnya bisa sampai normal atau 20/20 pada saat membaca seperti itu ya. Baik adik Fadila, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan refraksi subjektif karena adik Fadila tadi tidak bisa mencapai visus normal. Jadi saya akan mencoba dari lensa yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu lensa positif maupun lensa negatif ya. Iya. Adik Fadila katakan jika ada perubahan menjadi lebih jelas ataukah tidak begitu ya. Iya. Baik adik Fadila, karena adik Fadila ada mata merah, di sini kita tidak menggunakan trial frame
ya. Jadi kita memulai lensanya dari 0,5 bukan 0,25 ya. Baik Adik Fadila, karena mata kanan dan kiri sama, jadi saya memasangkan lensa yang sama ada kanan dan kiri ya. Ya. Baik. Baik, silakan dibaca tapi tidak usah dari awal, dari yang huruf dari ini saja ya tadi. Ya, silakan. E, D, E, D, F, C, Z, P. Baik, apakah sudah jelas? Ya. Ya. Baik, di sini saya memasangkan lensa negatif ya. Dan Adik Fadila merasa lebih cerah, lebih jelas ya. Baik, bisa dibaca lagi baris bawahnya. F, E, L, O, P, Z, D. Bawahnya masih bisa? Tidak. Oh, sudah kabur ya? Ya. Baik, jadi silakan lepas. Karena Adik Fadila di sini pada saat saya memasangkan lensa negatif bukan positif, Adik Fadila sudah mulai bisa melihatnya ya. Jadi Adik Fadila cocok lensa negatif, cuman masih kurang. Jadi karena tadi 0,5 Adik Fadila belum sampai ke visus normal, saya coba angkat lagi yang di atasnya yaitu lensa 0,75 negatif ya, minus ya. Baik, silakan coba. Bisa diulang dibaca dari sini. E, D, F, C, Z, P. F, E, L, O, P, Z, D. Sari bisa sampai. D, E, F, P, O, T, E, C. Baik, jadi Adik Fadila nyaman ya menggunakannya? Ya. Apakah tidak ada rasa seperti terganggu? Tidak. Tidak ada menimbulkan rasa tidak nyaman pada mata? Tidak. Lebih jelas ya? Ya. Baik, Adik Fadila silakan dibuka. Jadi Adik Fadila tadi pada saat saya memasangkan lensa negatif, sferis negatif 0,75 ini, Adik Fadila pandangannya menjadi lebih jelas. Iya. Sudah sampai 20/20 atau 6/6, di mana itu menunjukkan visus yang normal. Jadi berarti Adik Fadila cocok dengan lensa seukuran itu, yaitu minus 0,75. Jadi Adik Fadila ini ada gangguan penglihatan berupa kabur, di mana Adik Fadila ini ada miopi atau rabun jarak jauh, yaitu 0,75 minus 0,75 seperti itu. Jadi nanti kita mungkin akan memberikan tindakan berupa kacamata, penggunaan kacamata. Namun jika Adik Fadila tidak bersedia, bisa juga menggunakan lensa kontak ya. Baik. Selanjutnya Adik Fadila kita akan melakukan pemeriksaan dari segmen posterior bola mata. Baik Adik Fadila, kita bisa duduk berhadapan dengan jarak 30 sampai 50 cm. Maaf, ya baik. Kemudian di sini Adik Fadila, saya akan duduk di sebelah untuk memeriksa mata kirinya. Saya akan duduk di sebelah sini ya. Baik, jadi Adik Fadila di sini kita sudah ada alat oftalmoskop untuk memeriksa bagian posterior atau segmen posterior bagian belakang dari matanya Adik Fadila ya. Jadi Adik Fadila, sebelumnya sebelum kita melakukan ini supaya lebih jelas untuk melihat ke arah dalam, kita akan memperbesar celah dari matanya Adik Fadila yang disebut dengan pupil. Jadi di sini kita akan memberikan tetes terlebih dahulu. Saya akan meneteskan pada mata Adik Fadila supaya terjadi midriasis atau pelebaran dari pupil ya. Baik, silakan menghadap seperti ini. Jadi Adik Fadila ini akan sedikit membuat Adik Fadila nanti pusing karena muka terhadap cahaya. Adik Fadila tahan ya. Baik, bisa ditutup terlebih dahulu sebentar. Baik, dibuka. Baik, Adik Fadila,
Jadi kita akan melakukan sekarang pemeriksaan segmen posterior bola matanya dengan alat ini ya. Baik, silahkan pandangan yang ke depan lurus, jangan berkedip, jangan mengerutkan mata. Baik, kemudian yang satu. Baik, jadi adik Fadila di sini kita juga sudah melakukan pemeriksaan segmen posterior bola mata dan saya temukan pada bagian belakang bola matanya adik Fadila tidak ada pelebaran cup atau tidak ada perbandingan antara cup dan diskusnya itu normal ya, tidak ada masalah. Juga pada pembuluh darah ini juga terlihat baik dan tidak ada tanda-tanda adanya glaukoma ya. Baik adik Fadila, jadi mungkin itu saja untuk nanti kacamatanya adik Fadila mungkin bisa dikonsultasikan ya di pemberian kacamata. Jadi di sini adik Fadila penglihatannya kabur karena ada gangguan refraksi ya. Jadi di sini kita akan berikan kacamata yang sesuai tadi yaitu Spherics 0,75 minus ya. Tidak ada gangguan tekanan bola mata, jadi itu normal ya. Baik, terima kasih banyak adik Fadila, semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum.